istiqomah dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam Ummul Kitab, di mana ayat ini senantiasa kita ulang-ulang terus-menerus dalam salat kita, karena merupakan salah satu rukun dalam salat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu ayatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini berisi perintah agar kita bisa istiqomah di jalan yang lurus. Lalu apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim atau jalan yang lurus itu? Siratal mustaqim menurut Ibnu Katsir adalah mengikuti jalan para nabi, para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, mengikuti kebenaran, mengikuti Islam, dan mengikuti Al-Quran. Ibnu Katsir rahimahullah mengungkapkan bahwa semua pengertian di atas itu benar dan semua makna saling terkait. Maka siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para sahabatnya seperti Abu Bakar dan Umar, maka ia telah mengikuti kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran, berarti ia telah mengikuti Islam. Dan siapa yang mengikuti Islam, tentu dia telah mengikuti Al-Quran atau Kitabullah. Itulah tali yang kokoh, itulah semua termasuk siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa istiqomah mengikuti jalan yang lurus. Ya. Jadi orang itu ya tidak istiqomah dikarenakan beberapa hal, ya. Yang pertama, karena ditimpa musibah, ya. Orang yang tadinya istiqomah, rajin pergi ke masjid, sholat 5 waktu, ya, tiba-tiba ditinggalkan karena sama Allah diuji berupa musibah, ya. Musibah macam-macam. Ada yang sakit, ada yang kekurangan harta benda, ada yang karena anggota keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam jenis musibah. Maka berkaitan dengan musibah ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa musibah itu berarti ujian. Siapa yang lulus ujian, dia naik kelas, derajatnya naik, kualitas imannya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini melatih kesabaran kita. Orang yang ditimpa musibah itu enggak ada lain yang bisa diandalkan kecuali memperbanyak, memperdalam, memperluas kesabaran, ya. Karena kadang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ibaratnya sudah mentok kecuali sabar, ya. Karena di sana nanti, ya, insya Allah, ya,
ada hikmah. Kemudian yang kedua, ya, musibah itu bisa berarti cara Allah untuk membersihkan hati manusia. Supaya apa? Supaya lepas dari sifat-sifat buruk, ya, seperti sombong, ujub, hasad, dengki, itu semua hilang. Ya, semua hilang, berubah menjadi ketundukan, kepasrahan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kena musibah itu merasa tidak berdaya, gak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali dia harus pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, dengan musibah maka iman seseorang akan menjadi lebih kuat, ya. Kemudian, ya, musibah juga cara Allah untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kuatnya Allah dan betapa lemahnya manusia. Orang yang kaya apapun, orang yang kuat apapun fisiknya, setinggi apapun kekuasaannya, jabatannya, kalau kena musibah lemah, gak bisa berbuat apa-apa. Disitulah Allah ingin menunjukkan kekuatannya. Dan Allah juga ingin menunjukkan kelemahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah juga bisa menjadi penyemangat seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan melatih seseorang untuk ikhlas. Musibah juga cara Allah, ya, untuk membangunkan atau mengingatkan seseorang dari kelelayan, ya. Kemudian, ya, musibah merupakan cara Allah agar seseorang merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Biasanya orang yang sehat itu gak menyadari betapa besar nikmat kesehatan. Dia baru sadar bahwa nikmat kesehatan itu besar manakala seseorang itu sedang sakit, baru ngerasa nikmat sehat itu besar sekali nilainya. Kemudian yang kedua, saudara dimuliakan oleh Allah, orang tidak istiqomah itu diantaranya karena disibukkan oleh dunia, ya. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Siapa yang menjaga salat maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nantinya di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, ngeri, ya. Jangan sampai kita semua yang hadir di sini, Jumatan di sini, pernah meninggalkan solat bolong-bolong. Kalau itu yang terjadi kita khawatir, ya. Kalau kita termasuk yang disampaikan dalam hadis Rasulullah ini, bahwa nanti orang yang tidak melaksanakan solat, yang meninggalkan solat itu akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Haman, ya, Ubay bin Khalaf, ya. Maka sungguh sebuah kerugian yang besar, nauzubillah. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalai dengan kesibukan dunia ini, kadang orang juga menjadi tidak istiqomah. Sibuk kerja, sholat asar sampai jam 6 kurang seperempat, bahkan kadang lewat. Begadang malam, ya, subuhnya ketinggalan. Nah ini dia, nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah, ya, penyebab orang tidak istiqomah juga dikarenakan adanya pengaruh dari orang lain, lingkungan. Kalau lingkungan kita orang-orang soleh, hafiz Quran, kita juga ketularan. Kita ketularan soleh, kita juga punya semangat untuk menghafal Al-Quran.
Tapi kalau lingkungan kita, kawan-kawan kita nggak pada sholat, main judi, mabuk-mabukan, itu juga sedikit banyak akan berpengaruh kepada kita. Maka akhirnya kita pun tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia, namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah pentingnya istiqomah dalam keimanan. Istiqomah dalam beribadah juga penting. Nah, berkaitan dengan istiqomah dalam beribadah, Rasulullah itu senang orang yang beribadah walaupun ibadahnya kecil, sederhana, sholat tahajud 2 rakaat 1 witir, tapi itu rutin terus dilakukan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada 12 rakaat, ya, 8 ya plus 3 11 rakaat, habis itu nggak pernah dikerjakan lagi, ya, ditinggalkan cuman sekali, nggak pernah dilakukan lagi. Lebih dicintai oleh Allah yang tadi, yang 3 rakaat tapi istiqomah dilakukan. Itulah hadis yang disampaikan ya dari Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anha. Beliau ya disampaikan di sini, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ya, kalau kita bisa istiqomah di jalan Allah, istiqomah dengan keimanan, istiqomah dengan amal-amal kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fusilat ayatnya yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah ya dengan keimanannya itu, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa bersedih hati, bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allah berikan kita pertolongan, petunjuk, kekuatan agar kita bisa istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam Islam sampai akhir hayat, dan juga bisa istiqomah dalam mengerjakan amal-amal soleh.